dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh MD dan kawan-kawan, IZ, dengan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh MD dan kawan-kawan, IZ, kemudian MB, RF, dan itu DR. Jadi itu bergerombol teman-teman. Iya, bergerombol. Dokter diduga dicemarin apa aja sih sama Bu? Diduga ya mulai dari diri saya pribadi dan juga usaha saya gitu. Usaha saya Oleh GF apanya? pencemaran nama baiknya terhadap GF berarti lokal yang menyebarkan itu Iya. sih kawan-kawannya, dibilang bahwa skincare saya diduga tidak ber-BPOM seperti itu. Kok betul sebelum itu ada permasalahan nggak dengan GF sendiri? orang tersebut? Sebenarnya sih mungkin awalnya kasusnya dari ini kali ya, masalahnya itu dari postingan tentang masker dan sarung tangan gitu. Jadi memang ada Billy Syahputra yang syuting menggunakan sarung tangan latex. Nah di situ MD ini mention saya, dibilang kalau saya marah-marah gitu. Dan dari situ Billy Syahputra juga ada bilang, oh ada oknum dokter marah-marah, hati-hati darah tinggi, kata Bang Billy Syahputra. Nah di situ kan nama-nama dokter dibawakan, ada oknum dokter marah-marah, hati-hati darah tinggi. Nah dari situ, aduh kok saya jadi terkesannya gitulah gitu kan, padahal saya nggak ngerti apa-apa. Saya nggak pernah lihat sebelumnya Bang Billy syuting pakai itu, saya belum tahu, hanya ada di mention aja sih di situ. Dan dokter nggak pernah marah-marah? Nggak pernah marah-marah Dan nggak atau tahu komplain. kejadian itu ya? Nggak tahu kejadiannya. Saya nggak tahu kejadian Bang Billy pakai hand glove, sarung tangan latex gitu. Saya tahu karena di mention gitu. Nah akhirnya setelah itu saya ngobrol kan dengan salah satu bisnis partner saya, Fitri Salhutero. Ini saya nggak enak nih teh sama Bang Billy, kok saya dibilang oknum dokter marah-marah. Jujur aja teh saya nggak tahu untuk masalah itu. Saya hanya di mention, loh katanya kamu provokator, ikut-ikutan katanya untuk, saya nggak tahu apa-apa. Ya udah bilanglah kalau kamu nggak tahu apa-apa. Nah akhirnya saya hubunginlah langsung secara private message ke Bang Billy Syahputra. Bang Billy, saya nggak tahu apa-apa, saya nggak ngerti. Intinya di situ saya hanya di mention, aku bilang seperti itu sih. Nah, tapi dari situ Bang Billy itu dari private message saya atau DM saya di up, tapi memang muka saya di ini ditutup gitu-gitu, akan tetapi kan orang-orang udah pada ngerti pasti itu dari saya, karena kan sebelumnya ada nama dokter yang di mention gitu, nama saya ada di mention tuh. Nah dari situ merambatlah akhirnya MD dan kawan-kawan itu meskipun dengan nama samaran tidak secara langsung gitu, tapi akhirnya banyak orang yang mengasumsikan itu adalah saya, sampai saya banyak DM kata si ini dokter begini, kata si ini dokter begini. Jadi agak mengganggu gitu loh, agak mengganggu saya gitu loh, secara psikologis juga nggak enak, karena orang-orang itu kayak sudah jelas itu tertuju kepada saya.
gitu loh. Dan akhir-akhir dan tadi pun saya lihat ada nama saya juga memang disebutkan gitu, ada nama saya disebutkan juga akhirnya di situ. Jadi bukti semakin jelas ya dok, Iya, bahwa dia itu bahwa- menuju itu ke dokter. Iya, ada nama saya disebutkan, terus ada juga apa data pribadi saya yang disebarkan gitu loh. Oh, jelas ada nama, alamat gitu-gitu disebarkan di Tapi- sosial media. Tapi sebelum mau ngelaporin, Iya. ada itikat baik nggak dari Sebenarnya sebelumnya saya ini sudah menghubungi dia. Dia merasa kok saya berbicara seperti itu, katanya ke Bang Billy, dia ini siapa? Katanya kamu kan nggak kenal dia. Aku bilang oh saya kenal dengan Bang Billy Saputra. Aku bilang kayak gitu, saya kenal, saya pernah bertemu, makanya saya tidak mau ada hubungan yang tidak baik dengan Billy Saputra. Nah gitu. Nah tapi dari situ dia juga emosional, katanya dia tidak mau memaafkan saya. Terus saya bilang ayolah jangan begitu, kita ketemu, karena ada beberapa yang diposting oleh Bang Billy memang sebagian jadi di-cut gitu loh. Sebenarnya tidak tertuju untuk dia gitu loh, tapi dia berasumsi bahwa itu untuk dia. Jadi kan ada beberapa bagian tuh yang diposting, yang satu memang jadi bukan tentang dia gitu loh. Nah, tapi dia berasumsi itu untuk dia. Nah, dan intinya sih di situ dia merasa kenapa sih harus konfirmasi ke Billy, dan saya juga di sini kaget dari Bang Billy akan memposting isi dari message pribadi itu. Tapi ada ini nggak apa dari Bang Billy sendiri ke dokter? Dia bilang ya ini dok saya harus minta dia bilang gitu. Saya juga bingung, tapi saya tiba-tiba di up, tapi dia bilang sudah. terus udah gitu di up, dan aku tuh jadi aku ibaratnya tuh kaget gitu loh. Tapi Bang Billy bilang, aduh gimana ya enaknya ya Bang Billy, aku bilang kayak gitu, gimana ya enaknya gitu, karena Bang Billy juga bilang orang juga harus tahu yang sebenarnya gitu loh. Jadi waktu pas sama Bang Billy di up itu langsung diserang atau gimana sih dok? Langsung diserang, sesaat itu semuanya pada ini dibilang kok gitu sih gitu. Di sini gini ya, saya teman sama dia, sama satunya lagi juga teman. Bukan berarti saya mendukung kalau misalnya dia ada urusan sama orang, saya nggak suka sih diikut-ikutin gitu loh. Ini kan saya nggak tahu apa-apa tapi di mention. Jadi sih sebenarnya saya juga keinginannya saat itu tuh tolonglah ke depannya kalau misalnya dia ada mau menegur seseorang atau apa, saya sih tidak mau dilibatkan sebenarnya mah. Nah itu kan saya tidak tahu apa-apa di mention, berarti kan dilibatkan, padahal saya tidak tahu apa-apa. Saya keberatan gitu loh sebenarnya untuk hal itu. Nah saya memang di situ juga jujur aja, saya keberatan kalau misalnya dia ada nge-up seseorang tapi nama saya dibawa-bawa gitu loh. Kan di situ ada mention, saya di mention tapi saya sendiri tidak tahu apa-apa gitu. Nah di sini saya juga merasa meskipun dia kenal dengan saya sudah lama, akan tetapi tidak pantas untuk membawa membawa saya untuk hal yang saya tidak mengerti gitu loh, atau untuk hal-hal yang memang bukan urusan saya. Nah dari situ sih dia merasa kenapa sih harus cerita sama Billy, kenapa harus klarifikasi, mungkin itu yang dikecewakan gitu kan. Nah ya sekarang sudah terjadi, aku bilang ya saya minta maaf, tapi memang kenyataannya saya tidak minta untuk diikut campurkan kan. Nah dia tidak terima, akhirnya dari situ kawan-kawannya juga ikut-ikutan meskipun dengan kode-kode, tapi saya tahu itu mungkin untuk saya. Udah berapa kali sih mereka itu menyinggung Tiap hari sih di selalu. sosmed, Iya. di Instagram semua?
Tapi sampai keluarga saya menghubungi, apa kamu baik-baik saja, katanya gitu-gitu. Eh, di situ juga ada sih bilang siap-siap ya nangis darah, seperti itu. Ada dari MD bilang seperti itu di WhatsApp, siap ready nangis darah, katanya kayak gitu. Di situ sih banyak hal yang fitnah dan hoax ya yang disebarkan. Oleh karena itu saya mengambil saya tidak mau membalas fitnah dengan fitnah, makanya biarkan pihak yang berwajib yang menjalankan tugasnya. Di sini saya seorang dokter, saya sekolah lama loh. Saya pendidikan itu susah, dengan biayanya juga tidak murah, makanya saya sangat kecewa sekali dijatuhkan begitu aja. Itulah makanya saya pun tidak mau memfitnah-fitnah atau segala macam membalas. Makanya biarkan pihak yang berwajib aja yang memproses lebih lanjut gitu. nah ketika kita udah ngelaporin semuanya, bukti laporan sudah ada, dari pihak GF sendiri udah tahu belum dan udah ada itikat baik nggak Dia untuk tahu tapi mencabut tidak laporan? mencabut laporan. Ya maksudnya kan kalau itikat baik janganlah sampai ini masuk ke ranah hukum Misalkan misalkan. damai. Ah, Ada damai. ada Saya kurang tahu untuk masalah itu karena saya belum memikirkan ke arah sana. Berarti masih pengen tetap lanjut. Iya, masih tetap rasa kecewa tetap. Saya rasa kecewa saat ini ada gitu loh. Untuk hal itu saya kurang tahu sih. Ya. Dan tetap lanjut akan kasus ini harus tetap berlanjut gitu. Sementara ini ya harus lanjut. Foto aja Laporan kemarin. untuk Memangnya boleh ya? ya boleh sih. boleh. Ah, Boleh aja, Tapi nggak apa-apa. intinya kayak alamat ini. alamatnya ini